Hai guys, ketemu lagi sama gue, Rizky dari 1%. Dan di video kali ini, gue bakal bahas soal resolusi tahun baru. Nah, ceritanya video ini bakal keluar pas tahun baru nih. Deket-deket situ lah, kalau nggak tanggal 31, tanggal 1 ya deket-deket lah pokoknya. Nah, sebelum kita bahas, gue mau tanya dulu. Jadi, apa resolusi tahun baru lo? Please jangan jawab 4K, 1080p, atau apapun ukuran layar yang tersedia di depan lo, karena itu jokes yang sudah amat sangat basi. Please, gue bosen dengernya. Oke? Sampai ada nulis komen, "Kak, resolusi tahun baruku 4K," gitu. Sip. Kita lanjut. Sorry marah-marah. Jadi, apa resolusi tahun baru? Udah punya belum? Udah punya? Oke. Kalau udah punya, gue mau mengucapkan selamat sama lo, karena dalam kurang dari 6 minggu ke depan, lo akan menjadi orang-orang yang mengecewakan buat diri lo sendiri. Kenapa begitu? Kenapa sebagian besar orang yang bikin resolusi tahun baru itu bubar dan ambiar sebelum 6 minggu? Gue bakal jelasin di video ini. Dan apa sih yang harusnya lo lakuin biar nggak gitu? Oke? Simak video sampai habis ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi gini, riset mengatakan 68% orang yang bikin resolusi tahun baru, itu resolusi tahun barunya tidak akan melewati bulan Januari. Sebelum tanggal 31, lu udah bubar. 68%. Kemudian, di atas 90% itu akan bubar sebelum tanggal 14 Februari. Jadi, 6 minggu gitu. Super pendek ya niatnya orang-orang ini ya. Yang katanya mau olahraga tiap hari, mau jadi rajin, mau bangun pagi. Pendek ya umur janjinya ya. Nggak sampai 6 minggu semuanya. Oke, tenang. Gue di sini bukan cuma mau ngasih tau kenyataan pahit, tapi gue akan jelasin juga kenapa sih seperti itu sebetulnya. Jadi gini, sebetulnya apa sih resolusi tahun baru gitu? Ya itu kan sebetulnya apa ya, kayak kita tuh bikin target buat gue mau ngapain sih sebetulnya di tahun berikutnya kan gitu. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang target lu tuh ya cuman di angan-angan aja gitu. Pernah dengar soal SMART goals nggak? Nah, kalau belum, habis ini simak videonya ya, ada di sini. Nah, basically SMART goals itu ngasih tahu bahwa ketika kita bikin target itu ada ukurannya. Target tuh harus spesifik. Jadi jangan cuma bilang tahun depan gue bakal rajin. Nah, definisi rajin lu tuh apa? 4 kali seminggu, 3 kali seminggu, 5 kali seminggu. Tahun depan gue bakal bangun pagi. Pagi lu jam berapa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, jam berapa gitu kan. Jadi harus spesifik. Dan ada beberapa klasifikasi lagi yang kita bisa gunakan untuk mengukur apakah target kita itu adalah sebuah target yang bagus atau enggak. Intinya yang namanya target, yang namanya goal itu harus spesifik, harus bisa diukur, harus bisa di-achieve, kemudian harus realistik, dan harus ada batas waktunya. Oke? Jadi buat kalian yang targetnya masih halu, cuman kayak gue pengen rajin, gue pengen ganteng, gue pengen lebih baik, whatever gitu ya, yang kagak jelas apa patokannya, tonton dulu video SMART Goals, habis itu define ulang apa yang lu mau. Oke? Karena kalau goal lu kagak jelas, resolusi kagak jelas, kagak bakal nyampe. Oke? Itu syarat pertama, lu harus punya goal yang jelas. Goal yang jelas seperti apa? Yang smart. Itu adalah alasan pertama banyak banget orang resolusinya gagal. Kenapa? Karena goalnya nggak jelas. Ya lu bayangin aja gitu, lu cuma bilang gue pengen rajin gitu, tapi lu nggak bilang rajinnya berapa. Terus minggu pertama rajin lu adalah 5 hari gitu kan, 5 hari seminggu. Minggu kedua terus lu pikir 4 hari masih rajin nih, kayaknya masih cukup oke lah gitu kan. Minggu ketiga terus turun lama-lama lu tidak melakukan sama sekali. Di mana rajinnya gitu kan. Jadi itu harus jelas dulu goalsnya. Alasan kedua, orang ini udah punya goal yang jelas gitu. Oh, gue pingin jadi orang yang bisa bangun setiap hari jam 6:30 pada weekdays. Weekend gak apa-apa dia agak siang gitu kan. Udah punya nih, goalnya jelas gitu kan. Tapi lu gak punya rencana gitu. Nah, lo tau gak bedanya goal sama rencana? Banyak orang tahu aja kagak gitu bedanya antara goal sama rencana. Jadi gini, goal itu adalah gue pingin bangun pagi gitu kan. Nah, plan atau rencana adalah gimana caranya lu bangun pagi. Cuma ngomong doang, gue bakal bangun pagi gitu. Tapi lu gak masang alarm. Lu gak ngeplan kalau bangun pagi terus mau ngapain gitu. Ya basi lah, kagak bakal kejadian. Gue pengen kaya gitu. Itu kalau gue tuh goal yang buruk kan. Oh, gue benerin deh. Gue pingin bulan depan penghasilan gue naik 3 kali lipat. Tapi lu gak bikin plan gitu. Datang dari mana? Lu berharap tiba-tiba ada duit dari langit bus gitu. Yang gajinya yang besar adalah 2 kali gaji lu. Kan gak mungkin gitu ya. Ya mungkin sih kalau misalkan lu nemu jin botol gitu tengah jalan. Tapi kan most likely enggak. Nah, jadi itu adalah alasan kedua. Makanya kenapa sebagian besar orang resolusinya gagal gitu kan. Karena orang-orang tuh pada gak jelas goalnya apa. Yang bisa bikin goalnya jelas pun belum tentu bikin rencana gitu kan. Nah, terus habis itu kalau orang yang udah punya goal yang jelas, udah bikin rencana, kenapa sih orang-orang ini gagal juga ketika melakukan resolusi tahun baru? Kenapa coba menurut lo? Kepikiran nggak? Kenapa orang-orang yang bisa bikin goal dan rencana yang jelas itu juga tidak berhasil di resolusi tahun baru? Tahu nggak kenapa?
Karena ketika lo sudah punya goal yang jelas, lo sudah punya plan yang jelas, lo tidak perlu nunggu tahun baru. Lo nggak perlu bikin resolusi, 2022 gue mau kayak gini. Nggak perlu. Dari kemarin-kemarin begitu, oh ya gue udah punya goal, gue udah punya plan, gue bisa eksekusi, gue mulai dari sekarang. Psst, itu yang dilakuin. Orang-orang kayak kalian yang bikin resolusi tahun baru, itu biasanya adalah orang-orang yang sebetulnya nggak siap sih, kayak nggak siap goalnya, nggak siap plannya, tapi kepepet aja gitu kan. Orang-orang pada bikin resolusi, gue juga, gue pengen perbaiki hidup gue gitu. Tapi lo nggak punya goal dan plan yang jelas. Akhirnya apa? Akhirnya yang ada adalah lo justru kecewa sama diri lo sendiri dalam waktu 6 minggu ke depan. Lo akan ngeliat diri lo sebagai, anjir kenapa gue goblok banget, gue gini aja nggak bisa. Gue cupu, gue nggak bisa berbuat lebih baik buat diri gue sendiri. Nah, akhirnya justru kontraproduktif kan? Bukannya lo justru lebih baik karena resolusi lo, tapi karena resolusi lo nggak jelas, lo gagal, akhirnya lo justru memandang buruk diri lo sendiri. Gitu. Ibarat kata nih, orang yang belum punya goal, belum punya plan, terus udah mau tahun baru, yaudah deh gue bikin resolusi aja gitu kan, terus ngasal. Itu tuh kayak orang, tau gak sih lo, kayak orang yang nikah terus ditanya, kenapa lo nikah sekarang gitu? Oh karena udah umurnya aja. Like, okay. Oh sorry, kalian ada ya di antara kalian nikah cuma gara-gara udah umurnya? Ya udah maaf ya, tapi ya gitu deh, lo ngerti lah maksud gue, oke? Ya udah. Jadi buat kalian yang sekarang udah terlanjur bikin resolusi gitu ya, percaya sama gue 90% lebih kemungkinan lo bakal gagal sebelum 6 minggu. Oke? Jadi kalau pingin lo perencanaan lo soal perbaikan hidup lo, soal perbaikan kualitas diri lo itu berhasil gitu kan, jangan andalkan tahun baru terus bikin resolusi. Bikinlah goal yang benar, bikinlah plan yang benar. Nih contohnya tadi gue udah bilang kan, lo kalau mau bikin goal yang benar ikutin SMART goals, ini videonya gitu kan. Terus bikin plannya, lo nggak bisa bikin plan sendirian nggak apa-apa, datang ke 1%. Mentor kita bisa bantuin kalian buat ngeplan hidup kalian, gimana caranya buat achieve apa yang kalian mau. Tenang aja, kita tahun baru kagak libur, oke? Ya udah, sekian dari gue mau tahun baruan dulu ya. Bye guys.